不合适啊。 Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有些 to 可以牵涉性，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好，好，你这个。 Sebagaimana yang diperkirakan banyak orang, maka KTT G20 menjadi ajang pernyataan politik. Salah satu buktinya, Trudeau dan Xi Jinping bersih tegang. Xi Jinping memarahi terang-terangan Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang masih junior dalam urusan perang antar national interest, dengan polosnya mengatakan ke media apa isi pembicaraan berdua dengan Xi Jinping. Trudeau nggak bisa mendem jeru, pamer. Dan memang ini efek dari demokrasi ala Amerika yang sok-sokan freedom of speech, namun tidak memilih mana yang akan dibicarakan keluar ke publik. Di Kanada, Tiongkok memang sedang ditekan. Anti-Tiongkok atau xenophobia bukan di orang Cinanya ya, atau Tionghoanya ya, tapi xenofobianya adalah negara Tiongkok yang komunis itu yang ditakuti. Karena Tiongkok menggunakan taktik dagang untuk menaklukkan ekonomi Kanada. Prakteknya merugikan Kanada dalam jangka panjang itu sudah terbukti. Dan semua itu terasa setelah 10 tahun menjalin kerjasama terutama dengan BUMN Tiongkok atas nama pembangunan pelabuhan dan jalanan atau infrastruktur. Kanada secara dagang, defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok itu melebar jauh setiap tahunnya. Kata-kata merugi sebuah negara dalam jangka panjang berhubungan dengan Tiongkok terasa sekali di negara-negara ekonomi bawah atau negara berkembang. Memang di awalnya terlihat menguntungkan dan Tiongkok terlihat lebih baik. Ada pembangunan di negara yang dibantunya tersebut. Namun siapapun kalau dagang gak mau rugi dan mau untung besar. Kalau Amerika itu memang bukan negara dagang, mereka negara koboi. Ambil cepat, nggak nurut, tantang duel, tembak, dor, selesai. Amerika itu perampok. Kalau Tiongkok strateginya lebih soft power, nggak kerasa di masyarakat, bahkan terlihat bermanfaat. Namun sumber daya alam habis aja dikasih mereka 10 tahun apa aja. Mereka brutal menyedotnya. Itu Tiongkok. Kalau Indonesia tidak ada sumber daya alam, mana mungkin Xi Jinping sering datang ke Indonesia. Anggap Indonesia itu negara Fiji atau Solomon Island di selatan Pasifik. Dilirik juga kagak. Nggak ada lah yang namanya makan gratis itu. Walau Indonesia harus melanggar pasal 33, nggak apa-apa. Itu bagi pejabatnya ya. Karena biar terlihat membangun oleh rakyat. Mengapa pasal 33 dilanggar? Karena sesungguhnya kelolaan atas SDA atau sumber daya alam bukan oleh swasta atau asing. Di mana saat ini diberikan 100% atas isi tanah air tersebut. Harusnya tanah air Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan itu dengan tumpah darah tidak boleh dikuasai 100% penuh. Namun ibarat hotel, gedungnya punya kita. Namun operatornya boleh pilih Hyatt, Kempinski, Four Seasons, apapun itu. Mereka dibayar per tonase jasa mereka kalau itu tambang. Mereka tidak boleh menjaminkan aset hotel tersebut untuk biaya operasi. Tidak boleh. Mereka hanya jasa dan dibayar jasa. Jadi semua tambang milik negara. Pengusahanya hanyalah jasa pengambilan dan pengolahan. Hanya dibayar fee. Dan hasil akhir 100% milik Indonesia. Tembaga atau koper, emas, platinum, minyak dan gas, palladium, aluminium dan lain sebagainya. Semua hanya jasa yang dibayarkan atas proses. Mulai dari tambang, smelter hingga refining atau pemurnian. Di mana produk akhirnya kembali milik Indonesia. Itulah mengapa Newmine akan mendirikan SKK Minerba sebagai BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus Mineral dan Batu Bara. Hasil akhir tadi, mineral dibagi atas mineral produktif seperti komoditi, juga mineral strategis dan mineral vital. Mineral strategis seperti logam mulia bisa sebagai underlying cetak duit rupiah. Mineral vital seperti uranium, thorium sebagai alat tekan atau deterrent. Dan logam tanah jarang sebagai alat tawar atau bargaining power. Hal ini bukan perubahan usulan tadi, tapi hal ini menambah pada sektor pendapatan negara serta kekuatan ekonomi negara. Sehingga
semua perusahaan Tiongkok di Indonesia, kita akan beli balik. Swasta akan dimodali, dan swasta yang dimodali bukan orang yang selama ini dia lagi yang kaya, yang mendapatkan standby loan dari printing money. Orang baru. Tetapi sekali lagi, orang baru, manusia Indonesia baru yang nasionalis, di mana dalam 10 tahun ke depan Indonesia kita akan membuat 100 triliuner atau 100 bilioner baru di Indonesia. Kita akan paksa semua investor tambang asing melepas saham mayoritasnya dan dibeli walau harga 2 kali lipat nilai investasi awalnya. Uang yang dicetak itu punya 2 jaminan. 1 precious metal, 2 proyeknya. Bayar pakai rupiah investasi tersebut. Seperti Rusia membeli gas dan minyak Rusia pakai rubel. Nanti Indonesia juga sama. Beli mineral Indonesia bayar pakai rupiah. Ada yang mau daftar, para sahabat nasionalis yang mau mendapatkan pre-approved loan tanpa bunga tersebut?